Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kitab suci tadi kita diperdengarkan kisah penciptaan. Ini tidak diingatkan kepada kita memang segala sesuatu itu ada awal dan ada akhir. Kita semua ada, gedung ini ada karena ada sebabnya. Dan ujung dari sebab itu adalah penciptaan Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita ingkari. Meskipun kita ini berusaha sekuat tenaga untuk menolak itu, kita tidak pernah bisa berdaya akan kenyataan bahwa kita ini berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tadi diungkapkan bahwa Tuhan dalam penciptaan ada macam-macam makhluk yang diciptakan. Artinya bahwa kita manusia ini hidup bersama dengan aneka macam makhluk. Ada tumbuhan, ada binatang, ada tumbuhan itu pun ada tumbuhan yang sampai gedenya seperti rumah pohon baobab misalnya. Gede sekali, pohon beringin bisa gede sekali. Tapi ada yang tumbuhan yang sampai kita untuk melihatnya pun harus pakai mikroskop. Saking kecilnya. Bahkan tumbuhan itu juga bisa ada di dalam usus kita, dalam pembuluh darah kita, bahkan ada di dalam otak kita. Demikian juga binatang. Binatang ada yang gede banget sampai yang tingkat renik atomik, yang kuman virus, sampai yang kita dengan mikroskop biasa saja kita nggak bisa lihat. Tetapi dia itu binatang, tapi dia itu adalah makhluk hidup. Kita hidup bersama mereka semua. Seperti halnya manusia ini, ada yang baik, ada yang jahat. Demikian juga tumbuhan ada yang sungguh berguna, tapi ada yang sungguh menyebabkan kita sakit. Binatang juga begitu. Dan ini semua adalah sangat kompleks dalam suatu aturan sebab dan akibat. Mengapa kita misa di sini? Sebabnya kapelnya belum jadi. Mengapa kapelnya belum jadi? Karena memang waktunya direhab. Dan selanjutnya selalu segala sesuatu. Mengapa tubuh kita ini panas? Panasnya melebihi standar normal. Karena ada penyebabnya. Mungkin ada infeksi, mungkin ada peradangan, mungkin ada hal-hal lain yang akibatnya tubuh kita bergejolak, mau berusaha perang melawan kuman, dan tubuh kita menjadi panas tinggi. Tetapi ketika panas tinggi, kenapa kita menggigil seperti kedinginan? Segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibat. Saya juga pernah, padahal panas terik begini, kenapa tubuh saya kedinginan? Ternyata ada sebabnya. Ketika otak saya perintahnya salah dalam menerjemahkan keadaan. Lalu bagaimana ini kok bisa panas, saya kedinginan? Suhu biasa saya bisa menggigil, padahal bukan karena flu, bukan karena yang lain. Lalu itu hanya ternyata bisa diketahui ketika MRI. Diketahui bahwa ada tumor yang menempel di salah satu pusat perintah di otak saya. Itu sebabnya maka sekian puluh tahun saya tidak tahan melihat cahaya. Karena ternyata baru tahu sebabnya
adalah ada tumor yang mendesak syaraf pangkal mata dan menempel di glandula pituitari yang menjadi pusat perintah dari seluruh tata hormonal dan perintah-perintah yang ada di dalam tubuh saya. Ternyata semua kita masuk dalam sebuah hubungan sebab dan akibat. Dalam hal itulah para dokter membantu kita semua untuk menyembuhkan, memulihkan supaya sebab dan akibat itu menjadi sama-sama baik. Kalau ada sebab yang buruk, maka penyebabnya ini diperbaiki. Maka perlu check up, perlu ke laboratorium untuk supaya membantu tenaga medis tahu apa penyebabnya dan solusinya bagaimana. Kisah penciptaan itu menyadarkan kita semua bahwa ada hukum karya penciptaan Tuhan dan kita tidak sendirian. Kita bersama dengan aneka macam makhluk. Saudara-saudari, dalam pengalaman sebab dan akibat macam itu, ada akibat yang membuat kita senang. Karena senam, lalu badannya menjadi kekar, kuat, kita senang. Tapi ada penyebab yang kita baik yang tahu atau kadang-kadang tidak tahu, atau kita tidak mau tahu. Karena sebab-sebabnya begini, akibatnya bahwa kita lalu mengidap suatu sakit. Itu bisa pelan-pelan proses penciptaan semacam itu. Hal itulah yang perlu kita sadari pada hari orang sakit sedunia. Ada saat di mana sesuatu tidak menyenangkan yang kita namai sebagai sakit. Karena kita merasakan sakit. Sakit bisa karena penyakit. Karena adanya penyakit, maka membuat kita merasa sakit. Pada saat kita sakit, kita ini sering kehilangan harapan. Rasa-rasanya doa kita ini kok tidak terkabul. Karena kita seringkali inginnya mau memecahkan masalah sebab bukan dengan penyebabnya. Jadi kalau aku terluka di tangan dan infeksi karena kena kotoran, ada kuman-kuman yang akhirnya menyerang sistem kekebalan kita, tapi kita mau menyembuhkan sebab itu dengan doa. Tidak nyambung Bapak Ibu, tidak nyambung. Karena doa itu bukan untuk menyembuhkan ininya. Doa adalah untuk menyembuhkan sikap batin kita terhadap rasa sakit ini. Maka rasa sakit adalah dicari penyebabnya apa dan itulah yang menyembuhkan. Sedangkan doa dan sikap iman itu adalah menyembuhkan penyakit rohani kita. Karena kadang kita ini ketika menerima sakit, mengalami sakit yang sebabnya begini, justru kita ini enggak salah. Yang kita salahkan Tuhan, yang kita salahkan orang lain, yang kita salahkan orang tua kita, masa lalu kita, yang kita salahkan muajam. Ternyata bukan hanya tubuh yang sakit, tetapi juga mental kita sakit. Dan bukan hanya itu, roh kita juga bisa sakit. Di tahun 97, mungkin Anda yang seusia saya, itu kalau sering beli mie atau nasi goreng malam-malam dan sekitar jam 12 di dekat kantor pos depannya gubernuran itu, ada patung Suryo kan di sana. Dulu di sana itu banyak rombong-rombong penjual mie nasi goreng.
saya selalu mengamati sekitar jam 12:30 malam itu mesti ada bunyi krompyong-krompyong dari arah TP, dari arah Embong Malang. Seorang laki-laki muda yang membawa aneka macam harta bendanya dibawa di dalam kantong kain, lalu di tubuhnya itu ada tali-tali dan di belakangnya itu macam-macam kaleng. Jadi krompyong dan sampai merasa keberatan karena semua mau dibawa. Ketika ada orang mbok dilepasi itu ditaruh, enggak mau dia. Jadi ternyata dia ini yang sakit adalah jiwanya. Tubuhnya sehat, tetapi jiwanya sakit. Karena apa? Karena dia melekat dengan seluruh harta bendanya dan apa saja masalah-masa lalu disimpan, dibawa kemana saja. Tidak mampu untuk meletakkan itu semua supaya hidup menjadi ringan. Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali sakit kita ini menjadi sangat berat karena kita sudah fisik kita memerlukan sebuah upaya penyembuhan, obat, terapi, tetapi jiwa kita juga ditambahi dengan macam-macam beban yang kita sendiri tidak mau melepaskan. Pada hari orang sakit sedunia ini, Bapak Paus Fransiskus mengajak kita mengingat tentang sakit adalah saat berrahmat. Sakit itu adalah sebuah kesempatan yang suci. Maka berhentilah kita mengutuk dan terus menyalahkan siapapun. Yang sekarang fokusnya adalah bagaimana menyembuhkan penyakit kita supaya dokter jadi mudah menyembuhkan, sehingga menjadi penyembuhan prosesnya menjadi cepat, yaitu dengan kaleng-kaleng beban hidup itu dilepas. Kita mau berjumpa dengan Tuhan pada saat sakit. Maka pada saat sakit kita ini sedang diminta untuk diam di tempat tidur, bukan bekerja, bukan keluyuran, untuk diam dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini. Maka sakit itu adalah kesempatan untuk bisa lebih intens, lebih mendalam, lebih intim dengan Tuhan. Setannya tetap banyak. Kita akan digoda dengan perasaan, aduh nyeri di sini. Lalu sesudah itu tadi sudah intim dengan Tuhan, nyeri itu merebut keintiman kita ini, lalu kita akhirnya jatuh lagi di dalam sebuah kutukan-kutukan. Nah, setan seneng kalau kita ini jangan terlalu akrab dengan Tuhan kalau kita sedang sakit. Lebih baik akrab dengan kutuk-kutuk. Pokoknya bisa puas lega, bisa menyalahkan siapa saja. Mengira kita lega, tapi sebenarnya kita sedang membawa kantong-kantong, kaleng-kaleng itu dibawa kemana saja. Kedua, bahwa bukan hanya perjumpaan itu menyembuhkan. Perjumpaan itu bukan hanya sebagai perjumpaan dengan Tuhan saja, tetapi yang menyembuhkan adalah perjumpaan dengan siapapun yang kita temui di ruang, di bed, di tempat perawatan kita. Kita menjadi berjumpa dengan istri, suami yang menunggui kita menjadi lebih mendalam. Biasanya menjumpainya sambil lalu karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita dulu adalah memegang tangannya suami itu ya hanya ketika pacaran, dan sesudah 1 tahun perkawinan itu pegangannya penuh makna ya. Tapi sesudah itu ternyata pegangan itu kadang-kadang malah gangguan, membuat risih atau kita
jengkel, tapi pada saat sakit, sentuhan perjumpaan itu menjadi lebih mendalam. Perjumpaan dengan dokter, perawat, bayangkan kalau si pasien mulai dengan berjumpa, menatap dengan kasih perawatnya. Perawatnya berjumpa dengan pasien, dokter berjumpa dengan pasien dengan tatapan perjumpaan kasih. Maka disitulah lingkungan proses penyembuhan menjadi lebih dahsyat. Mujizat Tuhan akan bekerja ketika apa yang dilakukan oleh obat dilakukan dalam ruang yang perjumpaan yang penuh berkat. Yang kedua, bukan hanya perjumpaan, tetapi sakit itu juga anugerah. Nah, ini yang agak susah. Bagaimana melihat sakit kok itu adalah anugerah? Memang saya juga pernah ngalami ketika hasil diagnosa bahwa tumor itu belum diketahui ganas atau tidak, maka diputuskan, pertama saya merasa bahwa musyawarah pastoral kedua sudah berjalan, maka bagi saya cukuplah hidup saya. Maka bagi saya persembahan hidup sudah. Menurut saya, kalau toh nanti ditanyai Santo Petrus atau Tuhan bertanya ke saya ketika di gerbang kematian gitu ya, tanya, oke, kira-kira ya tidak terlalu mengecewakan lah. Saya mengisi hidup saya untuk Tuhan, untuk sesama, untuk alam, untuk diri sendiri. Menurut saya, ya nggak terlalu. Maka kalau toh melalui tumor ini saya dipanggil, bagi saya cukup. Itu adalah sudah anugerah hidup. Tapi ternyata pihak keuskupan, ada dokter yang menyatakan ini bisa dioperasi. Sekarang tidak perlu bongkar tengkorak kan? Ternyata sekarang sudah bisa dibor lewat hidung, rongga hidung. Alat-alat bisa masuk lewat rongga hidung untuk sampai ke dekat glandula pituitari. Tetapi resikonya 50% itu bisa beres, 50% gagal. Karena tempatnya yang memang sulit. Nah, kalau toh sukses berhasil, 50% itu tadi, 25-nya adalah saya ngeblank, hang, perintahnya kacau, tetap kacau, tetapi bahwa yang separuh lagi kemungkinan daya penglihatan saya akan menyempit lalu nol. Sehingga kalau toh saya bisa sehat kembali, saya buta. Pilihannya tidak ada yang bagus sama sekali ya. Maka akhirnya pada waktu itu saya dengan staf-staf para katekis dan staf di pusat pastoral, ayo kita misa, besok saya berangkat operasi dengan segala risiko. Paling tidak mengakhiri hidup saya dengan misa bersama karyawan dan staf saya. Saudara-saudari, tapi setelah dilewati semua masa sulit itu, saya melihat bahwa sakit penyakit yang saya terima itu adalah anugerah Tuhan. Membuat saya semakin mengenal keajaiban Tuhan, membuat saya semakin mengerti caranya berterima kasih kepada Tuhan yang tidak basa-basi, yang membuat saya menjadi semakin kagum dengan hebatnya Tuhan. Dan bagaimana saya kagum, Tuhan memproses saya untuk melewati masa sulit sampai hari ini. Ternyata sakit saya itu bisa saya lihat, kalau saya mau, saya mengutuki terus setiap hari penyakit saya juga bisa. Hanya saya rugi sendiri.
Dan jauh lebih menguntungkan ketika saya melihat bahwa sakit ini adalah anugerah. Maka setiap hari bagaimana perawat yang akan sibin, akan menyuntik, nikmati saja. Itu semua adalah tangan-tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk kita, dan ini semua adalah anugerah Tuhan. Obat yang dimasukkan rasanya entah perih, entah anyep, entah prepet-prepet, dirasakan dengan penuh syukur. Setiap rasa kadang-kadang kita kalau duduk harus menemui orang yang besuk, diajak ngomong, kadang-kadang kita ini cepat sekali berebet pengen marah gitu. Coba dinikmati, kenapa ya aku marah ini? Oh, aku sebenarnya marah dengan diriku sendiri. Ketika itu kita nikmati, kita sadari, kita rasakan, dan kita hadapi, kita panggul dengan rendah hati dan ikhlas, maka kita bertemu kebenaran yang kedua, bahwa sakit itu adalah anugerah. Terakhir, yang ketiga, bahwa Bapak Paus mengajarkan kepada kita bahwa dalam sakit itu anugerah, kesempatan perjumpaan, satu, bisa berjumpa menjadi intim. Yang kedua adalah saat anugerah. Dan yang ketiga, justru pada saat sakit kita bisa berbagi. Kita seperti hosti yang ditaruh di patena, tak berdaya diam, tetapi dia dibagi-bagikan kepada semua orang. Kita punya 24 jam free untuk mendoakan anak, cucu, pasangan, teman, tetangga, lingkungan wilayah kita, orang-orang yang kita dengar sedang dalam masalah. Kita punya waktu yang sangat leluasa untuk melayani mereka dalam doa. Maka ketika kita sakit, kita sebenarnya masuk biara kontemplatif. Kita seperti sedang retret, kita seperti sedang rekoleksi bersama Roh Kudus sendiri. Maka disitulah kita berbagi, bahkan menjadi silih. Silih itu artinya mempersembahkan rasa sakit setiap hari yang kita jumpai. Rasa sakitku akan aku terima dan aku persembahkan kepada Tuhan untuk keselamatan, kelancaran kerja anakku. Ini aku persembahkan kepada Tuhan rasa sakitku untuk supaya anakku dapat pekerjaan. Pernikahannya menjadi rukun kembali, dipupuk dengan persembahan rasa sakit itu. Maka sakit itu sendiri adalah persembahan yang bisa kita bagikan kepada siapapun. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama Bapak Suci Paus Fransiskus, bersama Ekaristi hari ini, kita mengubah mental kita mengubah rohani kita dari kutukan, dari kemarahan, dari kekecewaan, dari keputusasaan, diubah menjadi perjumpaan, anugerah, dan berbagi. Dengan demikian, hidup kita melalui sakit ini kita dikuduskan bagi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.